Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu kejadian sekitar pukul pagi, jam 3 Jam pagi. 3 pagi. Itu sedang orang enak-enaknya Betul, tidur Pak. tuh, tapi Pak Hardi segera langsung ke TKP ya Pak Hardi. Situasi sudah kacau saat itu, sudah konflik, saling serang, saling menantang. Saya paksakan masuk untuk coba melerai, melihat kondisi luka ternyata harus dijahit karena lumayan lebar itu, ada 2 cm lah sampai tulang putih kelihatan. Halo sahabat Kartika Podcast, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu seorang prajurit TNI Angkatan Darat yang berada di baris paling depan pada saat ada keributan antar kelompok, yaitu Sersan II Hardi Suwardi. Beliau adalah anggota dari Koramil 03 Senen, Kodim 0501 Jakarta Pusat. Selamat datang Pak Hardi. Selamat datang. Gimana, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, kabar saya hari ini. Gimana lukanya kemarin pada saat terjadi keributan antar warga itu? Ya alhamdulillah luka kaki saya sampai sekarang ya belum pulih benar, tapi demi tugas dan pengabdian kami coba untuk hadir dan tetap bekerja seperti biasanya. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Hardi sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita inspiratifnya kepada kita. Pak Hardi, ceritakan bagaimana sih sebenarnya yang terjadi pada saat hari itu, Pak Hardi? Mungkin bisa diceritakan, Pak Hardi. Ya, baik. Waktu kejadian pagi hari itu, yaitu tanggal 5 April 2025, itu saya posisi sedang tidak dinas. Walaupun tidak dinas ya tetap di rumah, saya kadang monitor wilayah. Nah kebetulan jam 3 pagi itu saya dibangunkan oleh warga sama Hansip bahwasanya mereka melaporkan, Pak, warga ada tawuran. Jadi spontan saya bilang iya, saya ambil pakaian dinas saya, memakai helm, memakai selang, tapi saya tidak memakai sepatu karena pemikiran saya kalau saya pakai sepatu mungkin saya terlambat. Ya, membutuhkan waktu yang lebih lama lagi ya, betul. mengurangi waktu kecepatan. Siap. Ya, seketika itu saya sudah berpakaian, saya ambil motor, langsung saya datang ke TKP. Untuk TKP-nya itu sendiri di mana Pak Hardi pada saat kejadian itu Pak Hardi? Ke TKP itu ya, tidak jauh dari rumah, sekitar 100 meter lah dari rumah saya, demikian Pak. Lokasinya di Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur. Oh, Jatinegara. Oke. Kemudian Pak Hardi pada saat itu sekitar pukul 3 pagi ya Pak Hardi. Betul, Pak. Itu dibangunkan oleh warga, memberitahukan bahwasannya ada kejadian keributan di daerah tersebut. Kemudian berarti kan begitu Pak Hardi datang ke lokasi ataupun TKP itu situasi sudah terjadi ya. Betul, sudah terjadi. Gimana tuh situasi pada saat Pak Hardi baru sudah datang di sana itu? Pada saat saya sampai di sana, saya kan nerobos pakai motor tuh. Ya kan situasi sudah kacau saat itu, sudah konflik, saling serang, saling menantang, saling lempar botol dan juga lempar batu. Pokoknya sudah kacau situasi itu. Ya saya paksakan masuk untuk coba melerai. Jadi posisi saya ambil di tengah-tengah. Tapi sebelum saya ke tengah, sudah di tengah, saya coba melerai satu kubu dulu. Mungkin dengan saya lerai satu kubu mungkin dia bisa paham. Justru saya coba melerai, malah saya coba diserang, malah dibalik diserang sama anak-anak itu. Karena posisi anak-anak itu sedang kondisi mabuk dan ramai-ramai. Berarti memang kondisi para pelaku ini sedang separuh sadar ya berarti gitu ya. Siap, bisa dikatakan gitu. Begitu Bapak, siap. Itu untuk jumlah orangnya kira-kira berapa banyak Pak Hardi dari kelompok-kelompok ini? Kalau menurut perkiraan saya sekitar 150 tuh dari kelompok itu. Itu antar dua kelompok itu? Itu baru satu kelompok. Kalau total bisa 200 antar dua kelompok itu. Demikian. Itu. Berarti selain untuk pada saat warga itu ribut, itu kan melempar batu, ada benda-benda tajam ataupun yang lain nggak yang mungkin Pak Hardi lihat pada malam itu Pak Hardi? Pada malam itu saya
banyak melihat celurit, kelewang, parang itu sudah nggak gitu. Bahwa situasi sangat kacau pada malam itu, bahwa pada pagi itu demikian. Itu ya. Itu kejadian sekitar pukul pagi, jam 3 jam pagi. 3 pagi. Itu sedang orang enak-enaknya Betul, tidur Pak. tuh, tapi Pak Hardi dengan sigapnya segera langsung ke TKP ya Pak Hardi ya. Betul, kayaknya seperti panggilan jiwa lah kita sebagai luar abdi biasa. negara, kita harus turun di tengah-tengah masyarakat yang mengalami kesulitan. Ya, pengabdian tanpa batas Pak Betul, Hardi. pengabdian Loyalitas tanpa batas. Betul, siap. Kemudian bagaimana nih cara Pak Hardi mendekati warga yang sedang ya kan terbakar api emosi kan pada saat itu dengan kondisi mabuk, kemudian sudah saling serang. Nah, pendekatan seperti apa nih Pak Hardi yang dilaksanakan pada saat pagi itu? Pagi itu ya kalau pendekatan sangat sulit ya, cuman saya berusaha itu mereka keras saya kerasin. Makanya waktu kejadian saya tidak tangan kosong, saya membawa selang. Jadi sekali saya mukul anak-anak yang tawuran itu, pikir saya mereka dengan pukulan saya mereka berpikir. Ya. Jadi tidak emosi yang berlebihan. Berarti Pak Hardi hanya bersenjatakan selang, mereka ini membawa celurit dan benda tajam lainnya. Betul, mereka bawa botol, batu, celurit, kelewang, udah senjata tajam udah banyak sih. Itu ada nggak yang sempat Pak Hardi pikirkan, waduh, ini masa ini bawa senjata tajam, sedangkan saya hanya bawa selang aja nih untuk melerai mereka. Gimana tuh? Ada perasaan gimana Pak Hardi? Pada saat kejadian itu perasaan saya tetap tenang Pak, karena kita di samping kita tentara, saya pikir mereka tetap menghargai tentara. Tapi kalau setelah kejadian itu baru saya mikir, mungkin kalau saya bukan tentara mungkin sudah habis. Berarti memang ya alhamdulillah untuk warga sekitar begitu kedatangan Pak Hardi, ya selain Pak Hardi tentara, Pak Hardi juga sebagai sosok di lingkungan situ, berarti mereka juga masih menghargai keberadaan Pak Hardi yang berprofesi sebagai TNI Angkatan Darat. Pak Hardi ya. Betul. Kemudian pada saat melerai itu Pak Hardi, nah ada mungkin pihak lain ataupun warga ataupun siapa yang ikut melerai atau hanya personal Pak Hardi sendiri nih pada saat itu? Kebetulan saat itu saya sendiri Pak, karena mungkin pikir saya jam segitu sedang enaknya orang istirahat. Ya mungkin kalau kita panggil juga mungkin lagi istirahat ya susah, akhirnya saya sendiri untuk ke sana Pak. Oh, berarti memang benar-benar seorang diri Pak Hardi ya, betul, untuk seorang melerai diri. Dua kelompok yang kurang lebih kekuatannya ini 100 orang untuk membubarkan mereka Pak Hardi. Ya, betul. Nah, tadi sempat kita bahas lah terkait Pak Hardi ini pada saat melerai itu mengalami luka. Tadi masih saya lihat juga nih kaki Pak Hardi masih ya, betul, diperban. Ya. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak Hardi gimana kronologis Pak Hardi kena luka itu Pak Hardi. Jadi seperti saya katakan tadi, situasi malam itu nggak tahu berapa puluhan botol, berapa puluhan batu itu yang melayang di atas kepala saya. Ya mungkin pas posisi saya di tengah-tengah aja, mungkin saya mau coba melerai kubu dari RW 5, saya terkena lemparan botol itu pas ke kaki kena itu. Oh, begitu Pak. Berarti memang pas datang sudah terjadi, baru di situ Pak Hardi kena pecahan botol itu. Betul, Pak betul. Nah, itu ya sempat langsung menyadari, kaki saya terluka nih. Apa ada niat langsung, udah kaki saya terluka, udahlah saya mundur saja, atau tetap berusaha untuk sampai selesai ini untuk keributan ini? Ya pas posisi saya menyadari posisi saya terluka itu badan saya sudah dingin. Jadi saya berpikir kalau saya tetap begini di tengah, mungkin saya juga yang habis. Jadi saya memutuskan untuk warga 05, kebetulan dia adalah warga binaan saya suruh mundur. Saya suruh kembali ke rumah. Pikir saya kalau mereka salah satu tidak ada musuhnya mungkin tidak diteruskan. Makanya pikiran saya itu saya pukul mundur. Akhirnya dengan begitu tawuran selesai. Oh, berarti memang
salah satu kelompok itu adalah warganya Pak Hardi ya. Betul, Di betul. situ. Ya pasti otomatis mereka kenal Pak Hardi, Siap. menghargai Pak Hardi, akhirnya mereka maulah ikut apa yang dikatakan Pak Hardi ya. Betul, Bapak. Gitu. Nah, kemudian sebenarnya nih apa sih penyebab utama awal munculnya nih sampai kejadian tawuran antar, kalau bisa dibilang nih kan hanya RW Pak RW. Betul, Ya. Ini betul, kan antar berarti RW. dempetan dia Betul. ini kampungnya. Nah, Siap, ini betul. apa sih kira-kira Pak Hardi itu penyebab utamanya setelah Pak Hardi selidiki itu? Ya, setelah saya dapat informasi setelah mediasi malam minggu itu, informasinya bahwa RW 6 itu sedang melaksanakan ulang tahun, jadi mengundang warga luar dari RW 06 dan mereka juga melakukan minum-minuman keras sehingga mereka melewati jalan RW 5 karena RW 5 itu sudah di portal jam 1 malam, jadi jam 1 malam sudah di portal batas maksimal batas malam ya. maksimal betul. Jadi mereka lalu lalang melewati portal itu. Nah kebetulan juga di RW 5 ada yang sedang anak-anak sedang mabuk, jadi tersinggung, jadi coba ditegur, akhirnya cekcok, akhirnya mereka membubarkan diri, tapi membubarkan diri dengan memanggil kawan-kawannya yang lain. Oh berarti karena satu orang yang sedang melaksanakan, ya dia merayakan ulang tahun Betul. dengan cara minum minuman keras, Iya. tapi warga yang diundang itu bukan warga RW 6 itu. Betul. Berarti banyak kan warga luar juga. Jadi Iya. banyak posisi pada malam itu. Setelah terjadi keributan, akhirnya warga mungkin karena malam, akhirnya semua bangun, nggak tahu duduk perkaranya apa, akhirnya ikut ini juga ya. Betul. Jadi nggak tahu masalahnya apa, tahu-tahu diserang, ya warga mungkin daripada diserang kita Ya. bertahan gitu. Gitu. Jadi malah makin serang di Betul. itu ya. Kemudian kita kembali lagi Pak Hardi ke luka Pak Hardi tadi ini. Saya agak sedikit pengen mengulik dulu nih. Setelah Pak Hardi kena luka di kaki itu, kemudian tadi Pak Hardi bilang sudah merasa badan ini udah agak beda nih, ya kan? Nah itu setelah sampai benar-benar selesai keributan itu berarti Pak Hardi? Betul Bapak, sampai kelar keributan itu baru saya tinggalkan. Nah itu siapa yang membawa Pak Hardi? Ada warga nggak yang bawa evakuasi Pak Hardi pada saat itu, atau Pak Hardi pergi sendiri ke mungkin rumah sakit terdekat atau kemana gitu Pak Hardi? Jadi pas pagi itu saya kembali ke rumah itu udah berlumuran darah. Kebetulan ada warga melihat saya, kenapa ya ini, saya bilang kena lemparan botol. Jadi ada warga juga yang ngambil tisu, obat merah, perban. Nah setelah itu saya baru istirahat, keesokan paginya baru saya untuk berobat ke puskesmas untuk melihat kondisi luka, ternyata harus dijahit karena lumayan lebar itu, ada 2 cm lah sampai tulang putih kelihatan. Wah, berarti pada saat malam itu nggak langsung ke rumah sakit atau puskesmas Pak Hardi ya? Belum. Dibiarkan dulu. Iya, saya biarkan dulu. Saya lihat karena habis diperban sudah mampet, cuman paginya saya gerak, keluar darah lagi, udah saya pikirin harus berobat. Nah, begitu dibawa ke puskesmas, ternyata lukanya cukup parah. Cukup parah, lumayan itu 2 cm sampai tulang putih yang itu kelihatan. 2 cm itu kalau jari aja tembusnya. Iya, sampai kalau di kaki, wah luar biasa berarti Pak Hardi fisiknya cukup kuat juga menahan itu dari mulai malam sampai dengan pagi Pak Hardi ya. Tapi sekarang sudah lumayan ya. Alhamdulillah sudah lumayan, udah siap berdinas kembali. Nah setelah keributan telah Pak Hardi selesaikan, kemudian dengan kaki yang berlumuran darah pulang dong ke rumah. Betul. Nah, reaksi keluarga gimana, istri sama anak nih Pak Hardi? Ya kalau pas saya pulang kan istri masih tertidur juga itu, jadi saya minta tolong warga untuk membangunkan. Ya setelah dibangunkan, lihat kondisi saya begitu, istri saya shock dan juga nangis, dia bingung harus berbuat apa karena darah sudah bercucuran. Itu pas warga datang awal untuk bangunkan Pak Hardi itu, istri bangun tuh, tahu itu Pak Hardi? Istri cuman sekedar
apa ya, nggak tersadar, cuman lihat dengar aja saya bangun. Mungkin nggak nyangka juga mungkin mau apa sih yang mau di ini kan, Betul, ternyata betul. pulang dengan kondisi sudah ada luka gitu. Betul, ya. Bapak. Berarti histeris istri itu. Histeris, dia bingung harus berbuat apa, juga bingung, nangis juga dia udah. Tapi itu kaki sudah diobatin atau masih berdarah juga itu Pak pas istri lihat itu? Itu kaki sudah saya perban tapi darah belum saya. Masih keluar terus gitu. Betul, Pak Ardi. Kemudian Pak Ardi, tantangan yang Pak Hardi hadapi nih pada saat mencoba melerai ini apa nih? Sedangkan kan Pak Hardi seorang diri pada saat melerai itu, nggak ada warga yang berani. Sedangkan warga tadi Pak Hardi bilang juga minta tolongnya ke Pak Hardi, mempercayakannya ke Pak Hardi nih. Nah, mungkin tantangannya pada saat itu apa nih Pak Hardi? Tantangan pada saat itu ya mungkin ya caci makian dari anak-anak yang tawuran itu. Kita seolah-olah apa ya, nggak bisa dibayangkan itu cacian. Sama tantangan yaitu ya lemparan batu, lemparan botol sama sajam. Itu yang sangat mendapat caci maki dari kedua belah pihak itu ya pada saat coba melerai gitu Pak. Dari kubu yang tidak kenal saya. Kalau kubu yang kenal saya mereka tetap respect sama kita, sama TNI. Berarti memang ya bisa jadi dari orang yang dari luar itu ya. Betul, Bapak. Itu. Ya, karena dia nggak kenal Pak Hardi. Betul, karena kalau kenal minimal kan tahu gitu. Oke, Pak Hardi. Nah, kemudian setelah kejadian itu, beberapa hari setelah kejadian itu, respon apa nih yang Pak Hardi dapat dari warga setempat, warga Pak Hardi sendiri dengan warga yang berseberangan itu Pak Hardi? Ya, warga saya ya sangat mendukung saya karena berterima kasih sekali karena saya udah mencoba menjaga kampung, menjaga atau membubarkan tawuran itu, karena kalau itu benar-benar terjadi ya bisa menelan korban, bahkan bisa terjadi kebakaran atau rumah rusak. Jadi mereka sangat berterima kasih kepada saya pada saat itu. Kemudian ada nggak tindak lanjut dari mungkin RT atau RW setempat untuk ya biar kejadian ini tidak terulang kembali? Dalam arti jangan nanti ada aksi balas dendam gitu Pak Hardi. Mungkin ada nggak mungkin dari Pak Hardi mengumpulkan warga, ya udah ini perkara ini selesai, atau bagaimana Pak Hardi? Jadi pas kejadian hari Sabtu malam minggunya saya komunikasi sama RW, jadi antar RW 5 sama RW 6 itu saling membuat kesepakatan berdamai dan deklarasi bahwa hal ini tidak akan terjadi lagi ke depannya, dan apabila terjadi nanti yang bersangkutan siap diproses secara hukum. Nah, berarti sampai dengan sekarang sudah clear semua? Sudah clear, ya? Alhamdulillah sudah clear. Nah, kemudian Pak Hardi ini kemarin membubarkan. Pernah kejadian lagi nggak sebelumnya mungkin? Apa ini pertama kali Pak Hardi melaksanakan aksi itu Pak Hardi? Kalau tawuran di kampung saya itu selama saya tinggal di situ baru ini terjadi. Baru itu. Betul. Ya karena ada pihak yang tidak bertanggung jawab itu Pak. Betul, ya. Pak. Ada oknum lah ya. Ada oknum lah di situ. Betul. Kemudian apa nih yang bisa dilakukan untuk mencegah hal itulah, untuk terjadi? Kan kita lihat memang beberapa kejadian sebelumnya lah di tempat lain itu kejadian di jam-jam kritis itu kan sering terjadi nih Pak Hardi. Nah, mungkin dari Pak Hardi sendiri ada nggak sih untuk apa nih yang harus dilakukan untuk mencegah kejadian keributan ataupun tawuran atau bahkan mungkin tindak kriminal lainnya Pak Hardi? Ya menurut saya kita sebagai seorang Babinsa, khususnya anggota TNI ya, kita harus turun ke wilayah, silaturahmi dengan RW, dengan RT, dengan warga, tokoh masyarakat, pemuda. Banyak kita menyampaikan edukasi lah, seperti pemahaman pentingnya kita untuk menjaga
keamanan, ketertiban. Karena kalau kita sama-sama menjaga, kita juga yang merasakan. Dan juga kita memberikan pemahaman juga bahwa hasil atau negatifnya dari suatu kejadian atau konflik nanti berujung ke kita sendiri yang rugi, seperti luka, korban jiwa, rumah terbakar, cacat seumur hidup, dipandang rendah keluarga kita, dan bahwa banyak lah yang dampak negatif. Ya itu harus kita sampaikan juga biar mereka paham itu, Bapak. Ya, berarti memang nggak ada untungnya juga istilahnya. Betul, nggak ada untungnya. Kita bergadang sampai malam yang nggak ada apa fungsinya, kemudian bahkan sampai mabuk-mabukan, betul. nggak ada fungsinya, nggak ada tujuannya, yang dapat mengakibatkan akhirnya ya kejadian seperti ini yang merugi sebenarnya ya pelaku itu sendiri. Betul. Mereka juga kan nggak dapat apresiasi apa-apa dari siapa juga. Menang tawuran kan nggak ada juga. Betul. Nah kemudian Pak Hardi ini sebagai seorang Babinsa, bagaimana cara membangun komunikasi dan kepercayaan dengan masyarakat untuk menciptakan situasi aman dan nyaman gitu, Pak? Iya. Ya seperti saya bilang tadi, kita harus membaur sama warga, kita memberikan contoh, kita sama-sama patroli, sama-sama kita hadir. Ya tidak lupa ya tadi penekanan untuk menjaga ketertiban, keamanan untuk wilayah kita masing-masing. Tempatnya. Berarti memang saya pernah dengar tuh Pak Hardi, seorang Babinsa itu jarum jatuh pun itu harus tahu ya. Siap, betul itu Pak. Betul, ada juga yang bilang. Ya, betul. Berarti memang harus terjun betul-betul ke lapangan ya. Betul, Bapak. Dan itu memang benar terjadi. Siap. Ketika Pak Hardi sudah sedang istirahat, ada warga yang datang untuk melaporkan ada kejadian betul, ini Pak Hardi ya. Kemudian apa program dari mungkin Pak Hardi atau mungkin dari satuan untuk mensosialisasikan khususnya tujuan untuk mengurangi atau bahkan mencegah konflik sosial nih Pak Hardi? Kalau menurut saya program khusus saat ini tidak ada ya, tapi saya ada program organisasi di masyarakat itu. Dua organisasi itu yaitu pertama Karang Taruna sama Remaja Masjid. Dua organisasi ini bersifat netral menurut saya, karena dia pure untuk ke wilayah, untuk membangun wilayah, untuk perekonomian ke wilayah. Jadi menurut saya ya pemuda-pemuda itu bagusnya mereka ikut ke dua organisasi itu. Jadi terarah dan positif juga. Kegiatannya positif, terarah, kemudian komunikasi melekat juga dengan para Babinsa gitu. Betul Bapak, betul. Di bawah dikoordinatori oleh para Babinsa gitu. Betul Bapak. Oke, selanjutnya Pak Hardi, setelah aksi heroik Pak Hardi ini nih, apresiasi atau pesan lah untuk pimpinan Pak Hardi sendiri. Ya, saya selaku anggota mengucapkan terima kasih pertama buat Komandan Ramil saya, buat Dandim saya, buat Pangdam Jaya yang telah mengapresiasi kepada saya dan juga telah memotivasi saya bahwa saya bekerja dengan ikhlas dan tulus, kita akan menuai hasil. Itu aja Bapak. Wah, luar biasa Pak Hardi ya. Semoga apa yang Pak Hardi kerjakan dengan tulus ikhlas itu berbuah baik untuk Pak Hardi sendiri dan keluarga. Amin. Oke, selanjutnya Pak Hardi, mungkin ada pesan atau himbauan dari Pak Hardi selaku Babinsa pada generasi muda agar menjauhi kekerasan, agar tidak mudah terpancing emosi dan tetap menjaga kerukunan, Pak Hardi. Apa pesannya Pak Hardi? Baik, pesan saya kepada pemuda selaku generasi penerus bangsa, berpikirlah sebelum bertindak. Jangan karena emosi sesaat membuat kalian jadi bumerang buat kalian sendiri. Karena kenapa? Kalau itu sudah terjadi, yang rugi bukan orang lain tapi kalian sendiri. Contoh seperti kalian melakukan kekerasan, tawuran,
kalian luka, terbacok atau apa, itu akan menjadi tato buat kalian atau oleh-oleh buat kalian karena kalian telah berbuat tidak baik. Itu akan menjadi cacat seumur hidup dan kalian akan tanggung sendiri. Dan juga pesan saya buat orang tua, saya mohon, saya minta tolong untuk anak-anaknya diawasi seketat mungkin karena zaman sekarang sudah zaman beda. Zaman media itu udah zaman yang luar biasa karena segala informasi lebih cepat. Terima kasih Pak Hardi. Kemudian terima kasih juga atas bincang-bincangnya pada hari ini. Semoga kisah inspiratif Pak Hardi ini bisa memotivasi kita semua, kemudian bisa memotivasi juga babinsa-babinsa lainnya di tiap-tiap daerah untuk mengatasi kesulitan rakyat dimanapun babinsa itu berada. Siapa, Pak? Kemudian terima kasih juga telah mengedukasi para generasi muda agar ya pesan-pesan yang tadi Pak Hardi sampaikan bisa dilaksanakan oleh generasi muda, para orang tua untuk kedepannya ya menjadi lebih baik lagi. Ya, betul. Terima kasih Pak Hardi atas waktunya. Semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Terima kasih sahabat Kartika Podcast. Untuk podcast kali ini kita sudah tadi mendengarkan kisah inspiratif dari seorang babinsa yang dapat membubarkan ataupun melerai keributan yang terjadi di wilayahnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat.